Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Timur Leste dalam rangkaian turnamen AFF U19 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun, jelang berlangsungnya pertandingan, pelatih Timur Leste U19 ungkapkan hal yang tak terduga ini. Apakah itu? Tim kami akan mencoba merangkum hal-hal yang terjadi sebelum pertandingan antara Indonesia U19 versus Timor Leste U19. Namun sebelum lanjut, kalian harus klik tombol like, komen, dan subscribe channel kami agar tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Safri membuka dua pertandingan awal Piala AFF U19 dengan begitu brilian. Jens Reven dan kolega berhasil memperdaya Filipina dengan skor mengerikan yaitu 6-0. Dan di pertandingan kedua, pasukan Indra Safri tersebut melumat Kamboja dengan skor 2-0. Hal itu membuat Timnas Indonesia U19 berhasil memimpin klasemen di grup A Piala AFF U19 dengan 6 poin hasil dari 2 kemenangan yang didapat. Sementara calon lawan Timnas Indonesia yaitu Timor Leste U19 secara mengejutkan ketika pertandingan pertama saat berhadapan dengan Kamboja, negara pecahan dari Indonesia tersebut berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 3-2. Walaupun di pertandingan kedua, Timor Leste harus mengakui keunggulan Filipina dengan skor 2-0, namun hasil ini cukup membuat Timor Leste berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A Piala AFF U19 dengan 3 poin. Namun, jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia U19, pelatih Timor Leste Eduardo Pereira mengungkapkan kekagumannya pada perkembangan Timnas Indonesia U19. Beliau menyebut Indonesia adalah tim yang luar biasa dan perkembangan sepak bolanya berkembang sangat pesat. Kami ragu kami bisa menang. Indonesia tim yang luar biasa. Mereka sekarang bukan cuma ditakuti di ASEAN, tapi mereka sekarang juga diperhitungkan oleh dunia. Tutup pelatih 52 tahun tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya. Striker Timnas Indonesia Ramadan Sananta membuat rekor baru di Piala Presiden 2024. Setelah mencetak gol cepat di detik ke-26. Gol tersebut dicetak Ramadan Sananta di detik ke-26 usai kick off laga dimulai. Seusai pertandingan, Ramadan Sananta mengungkapkan pencapaian tersebut hanya sebatas bonus. Menurut Ramadan Sananta, yang terpenting saat ini adalah meraih hasil sempurna di laga selanjutnya. Ini bisa jadi kabar baik bagi Sintayong, karena jika Sananta bisa mempertahankan performanya di Liga 1, bukan tidak mungkin dia akan menjadi pilihan utama di ronde ketiga saat Indonesia melawan Saudi Arabia pada bulan September nanti. Beralih ke berita selanjutnya, Vietnam kembali berulah. Mereka menuduh Sintayong memainkan trik agar Indonesia bisa menjuarai Piala AFF 2024 ini. Pernyataan yang juga ditegaskan oleh PSSI itu dinilai media Vietnam Tan Ninh sangat sulit dipercaya. Alasan Sintayong dan PSSI dalam memungkinkan menggunakan tim lapis kedua untuk mengikuti turnamen yang kini bernama ASEAN Cup itu adalah karena sesuatu penyelenggaraannya berdekatan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan diikuti oleh Timnas Indonesia. Dalam ulasan media asal Vietnam tersebut, media itu mengungkapkan dua laga kualifikasi Piala Dunia Indonesia di bulan November sama-sama merupakan laga kandang, sehingga tidak perlu banyak bepergian dan tidak kehilangan banyak tenaga. Kemudian, sebelum pertandingan 24 November, Timnas Indonesia hanya melakukan perjalanan singkat dari Jakarta ke Yangon, Myanmar untuk bermain di Piala AFF atau ASEAN Cup. Jarak antar negara Asia Tenggara itu sangat dekat, sekitar 6-7 jam dengan satu kali transit, tak membuat para pemainnya kelelahan atau kehilangan tenaga. Jadi, kita ini bingung menghadapi media di luar sana, terutama media Vietnam. Kita memakai lapis kedua dikira meremehkan, kita memakai skuad utama dikira memakai trik. Lalu gimana menurut kalian, gengs?